Bismillahirrahmanirrahim. Syarat-syarat dalam akad jual beli. Kadang orang ketika berjual beli di samping 4 syarat yang sudah kita bahas, ya, 4 jenis syarat itu, syarat inqad, syarat sah, syarat luzum maupun syarat nafal. Nah, ada syarat-syarat yang di luar itu. Yang itu bisa mempengaruhi keabsahan jual beli. Nah, kita bahas langsung saja. Ada 4 jenis syarat yang diperbolehkan di luar syarat-syarat yang sudah kita bahas. Yang pertama itu adalah ishtiratu sifatin qaimah bimahallil aqdi waqta sudurihi. Pensyaratan sifat tertentu terkait mahalul akad. Mahalul akad itu objek akad. Pada saat terjadinya akad itu, ini boleh ya. Dan di sini dikatakan ini muttafaq ala jawazihi indal fuqaha. Boleh ya menurut ittifaq para fuqaha. Jadi tidak ada perbedaan pendapat ketika membeli satu barang, barangnya itu dipersyaratkan sesuatu saat akad, maka itu boleh. Nah, kalau ternyata syarat yang diberikan saat jual beli itu luput, maka bagi yang membeli itu punya hak khiyar. Hak khiyar, hak pilihan untuk dia melanjutkan jual beli ataukah dia nggak jadi jual beli. Nah, contoh syarat ini apa? Misalnya di kitab fikih ini dikatakan ka'ishtirati kaunil baqarah al-mustarah haluban. Misalnya dia membeli sapi, dia syaratkan sapi yang dibeli ini adalah sapi yang bisa diperah susunya. Sehingga ketika ternyata dibeli kok nggak keluar air susunya, dia bisa kembalikan atau dia bisa tetap rela membeli itu. Atau membeli barang speknya sudah jelas, ternyata yang datang barang yang speknya tidak seperti yang diminta, maka kalau memang saat akad jual beli tadi sudah dinyatakan gini loh kriteria barangnya, ternyata tidak terpenuhi satu atau beberapa poin, maka bisa dikembalikan. Ini yang pertama, ini boleh ya mensyaratkan itu. Kemudian yang kedua, ishtiratu ma yaqtadihil akad, yakni syarat yang merupakan bagian dari tujuan akad itu. Dan ini bolehnya juga sesuai dengan ittifaq para fuqaha. Jadi ini tidak kemudian kita katakan oh ini berarti ada 2 akad di dalam satu transaksi, tidak. Ini syarat yang masih ngikut ke akad. Tuntutan akad begitu. Seperti apa di sini ya? Lau ishtarata fi syira at-taslima ilal mushtari. Jadi mensyaratkan si pembeli ini bahwasanya barang yang dibeli itu dikirimkan kepada si pembeli. Jadi saya beli misalnya ada yang jualan pecel ya, saya beli pecel ke sampean, tapi syaratnya antarkan ke rumah, maka boleh begitu. Nanti masalah harga dan sebagainya sudah urusan belakangan lah itu. Bukan urusan belakangan ya, urusannya dibicarakan. Jadi dibicarakan. Jadi jual beli seperti itu sah. Sah. Karena apa? Syarat dari barang diserahkan itu merupakan tuntutan akad. Tujuan akad itu kan begitu. Jual beli itu ya tentunya barang yang dibeli diserahkan. Kemudian misalnya juga ada syarat ya, istiradur raddi bil aib wa raddil iwad. Mensyaratkan kalau cacat kembalikan. Kemudian ada duitnya kembalikan juga. Nah, syarat seperti itu juga boleh. Misalnya beli sarden, kita kasih syarat ke yang penjual, kalau nggak ada isinya kita kembalikan. Nah, boleh begitu.
Karena pernah juga kita beli sarden ternyata dibuka cuma air doang, nggak ada ikannya. Kalau misalnya beli ikan sarden ternyata ya, dibuka bukan ikan sarden, ikan tongkol misalnya. Nah itu lain lagi itu. Tapi kalau disyaratkan juga boleh. Jadi ini syarat-syarat yang boleh ya jenis kedua. Kemudian syarat jenis ketiga yang boleh juga itu adalah istiratu ma la yaqtadhihi itlaqul aqd. Pensyaratan yang tidak merupakan tujuan atau apa yang dituntut oleh akad secara mutlak, lakinnahu yulaimuh wa muhaqqiqun maslahatan lil aqid. Jadi tidak seperti jenis yang kedua, tetapi ini selaras dan merealisir kemaslahatan orang yang berakad. Nah, ini juga boleh di sini ya. Misalnya apa di sini? Lau ba'a ala ayyu'tiyahul mustari bithamani rohnan au kafilan. Jadi dia membeli sesuatu dengan syarat ada jaminan atau ada penanggung. Kalau ini jual beli kredit misalnya, itu syaratnya harus ada jaminannya, harus ada penanggungnya. Penanggung itu kafil di sini atau ad-dhamin. Sementara jaminannya itu maklum diketahui maksudnya. Ada jaminan tertentu atau yang menanggung itu adalah orang yang hadir. Jadi nggak bisa kita comot namanya yang menanggung Pak Haji Taufik misalnya. Sementara beliau nggak tahu menau. Nah, pensyaratan seperti ini juga boleh. Kemudian yang keempat itu adalah istiratul ba'i naf'an mubahan ma'luman. Mensyaratkan si orang yang berjual beli itu manfaat yang mubah dan tertentu. Jadi sudah terdefinisi manfaat yang mubah itu. Ini menurut Hanabilah ya. Seperti misalnya dia menjual rumah tapi mensyaratkan kepada pembeli bahwasanya dia menempatinya dulu 1 bulan. Ini jenis keempat ini memang ada khilafiyah, tapi menurut Hanabilah boleh. Ini saya jual mobil saya, tapi saya pakai dulu 1 bulan. Kalau disepakati, maka sah juga jual beli, syarat itu berlaku. Kecuali menurut mazhab Hanafi. Syarat keempat ini enggak sah. Orang kalau sudah dibeli ya jangan begitu. Kecuali kalau memang sudah ada adat manusia memang begitu. Ini 4 syarat yang boleh dilakukan dalam jual beli. Kemudian ada syarat yang merusak akad. Merusak akad itu artinya nggak sah itu akadnya kalau ada syarat ini. Yang pertama itu ini menurut mazhab Syafi'i aja ya. Nanti kalau saya sampaikan semuanya saya bacakan jadi kelamaan pertama, yang kedua nanti tambah bingung. Kita ambil salah satu aja. Pensyaratan satu perkara yang tidak ada di dalam syariat. Artinya tidak dibolehkan dalam syariat. Ini merusak akad. Atau mensyaratkan sesuatu ya, yang syarat itu yukhalifu muqtadul akad. Bertentangan dengan tujuan akad. Tujuan akad jual beli itu kan apa namanya? Untuk bisa memiliki barang. Tapi disyaratkan ini barang ini kalau sudah engkau beli jangan engkau pakai misalnya. Enggak boleh dipakai, cuma dipajang aja. Maka itu bertentangan dengan akad karena akad jual beli itu untuk dipakai barang itu. Jadi itu tidak menjadikan jual beli terakadkan secara sah. Jadi batal jual beli begitu. Atau syarat ya yang berujung kepada jahalah, sesuatu yang tidak diketahui. Jadi ini
tidak diperbolehkan, rusak akadnya. Contoh-contohnya ini bisa kita lihat ya, syarat-syarat yang rusak ini di kitab Al-Fiqh Al-Islami. Beli gandum misalnya, syaratnya penjualnya harus menggilingnya. Nah, kalau seperti itu ya artinya beli tepung itu. Sebetulnya bisa dijadikan sah itu ya akadnya jangan beli gandum, tapi beli tepungnya yang sudah hasil gilingan tadi. Kemudian beli kain, tapi dikasih syarat penjualnya harus membuatkan baju dari kain itu. Ini dari kain itu. Ini mau beli baju kah, beli kain kah? Jadi kalau mau beli baju ya beli baju, kalau beli kain ya sudah beli kain. Beli gandum dengan syarat penjual harus menyimpannya selama 1 bulan di rumah penjual. Ini juga nggak sah apa? Ya, di dalam ini akadnya bermasalah di situ. Jadi nggak ada syarat harus menyimpan ini ya aras kerelaan saja. Syarat ini kalau dijadikan terkait dengan jual beli tadi, itu menyebabkan jual belinya nggak sah. Tapi kalau ini sekedar kerelaan si penjual, setelah akad jual beli kita lakukan, artinya itu sudah serah terima misalnya jadi milik kita, terus kita bepadah lagi. Kayak apa? Kawakah umpat menyimpan di sini, karena kami ambil bulan depan. Oke ya. Kalau seperti itu nggak masalah. Artinya itu tidak disyaratkan di dalam jual beli. Kemudian menjual rumah dengan syarat penjual harus menghuninya selama 1 bulan baru diserahkan kepada pembeli. Nah ini juga nggak sah ini menurut mazhab Hanafi. Kalau Hambali tadi boleh. Hambali tadi boleh. Asal tadi kalau dalam mazhab Hambali syarat itu nggak boleh 2. Hanya 1 syarat yang boleh tadi. Kemudian membeli tanah dengan syarat penjual harus menanaminya selama 1 tahun. Ini juga syarat yang tidak sah di dalam jual beli. Terus ada jenis berikutnya syarat yang sia-sia. Artinya jual belinya sah, tetapi syarat yang dipersyaratkan itu tidak berlaku. Ini menurut Syafi'iyah itu adalah syarat yang mala gharadha fih, enggak ada tujuannya, atau syarat yang bertentangan dengan tujuan akad tetapi tidak mengurangi maksud dari jual beli itu. Ini saya jual lah misalnya, tapi jangan dijual lagi. Nah, syarat jangan dijual lagi itu enggak berlaku, jual belinya tetap sah itu. Tapi kalau tadi ini saya jual tapi jangan dipakai. Nah, jangan dipakai itu berarti membatalkan akad. Jadi akad jual belinya tidak sah. Kalau yang kedua ini saya jual tetapi jangan dijual lagi. Itu tidak bersinggungan dengan muqtadal akdi, tujuan akad. Sehingga jual belinya sah tapi jangan dijual lagi itu nggak berlaku. Boleh aja dia jual lagi. Atau jangan dikopi lah. Boleh aja dia fotokopi boleh. Ya, karena syarat itu bertentangan dengan akad. Barang itu setelah dia punya terserah dia kok. Mau dia kopi, mau dia jual lagi, mau dia bakar, mau dia berikan kepada orang boleh kok. Sehingga syarat yang tadi itu sia-sia, nggak berlaku. Walaupun disepakati awalnya. Nah, di sebagian menurut Syafi'iyah syarat itu tetap batal. Jual belinya bukan hanya nggak syaratnya yang batal, tapi jual belinya yang batal. Ini ada ikhtilaf di situ.